pemirsa, kembali lagi bersama saya Evi Kartika dalam acara Bincang Velox. Tema kita hari ini adalah nilai Pancasila tangkal radikalisme. Harus kita pahami bahwa Pancasila adalah sesuatu yang sangat penting sebagai ideologi bangsa, khususnya untuk kaum milenial yang sangat rentan terpapar paham-paham radikal. Untuk mengetahui isu tersebut lebih lanjut, saat ini sudah ada bersama dengan saya Bapak Asep Kususanto selaku pengamat kebijakan publik. Selamat datang Bapak. Terima kasih Evi. Baik Pak Asep, jadi seperti yang kita ketahui Pak, belum lama ini kan ada kasus penyerangan kepada anggota polisi yang pertama di Poso dan kedua di Karanganyar begitu Pak. Menurut Bapak nih, bagaimana tanggapan Bapak untuk melihat rentetan kejadian teror ini Pak? Pertama, kenapa terjadi kekerasan ya? Itu kan teror itu dia sudah implementasi pada kekerasan, penyerangan. Nah, ketika orang itu menyerang, dia sudah masuk ke kata radikal, radikalisme. Apa sih radikalisme? Radikalisme itu sebenarnya kalau di pengertian saintifiknya bagus. Dia berpikir mendasar ke akarnya. Nah, tetapi ada masalah di situ. Implikasi dari berpikir mendasar, dia menjadi sempit. Nah, kesempitan berpikir itu kita bilang tertutup. Nah, radikalisme itu berbahayanya itu ketika terjadi ketertutupan. Dia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Itu asalnya. Dan itu yang paling berbahaya. Kalau dia sudah merasa dirinya paling benar, tindakan-tindakannya tidak bisa dikontrol oleh pihak lain. Bahkan oleh dirinya sendiri, dia akan melihat bahwa dialah yang paling benar. Kenapa? Radikalisme itu berbahayanya karena ada tertutup. Gitu. Mungkin penjelasan saya, kata kuncinya di tertutup, ketertutupan. Baik Pak, terkait yang kelompok yang berpikir tertutup ini Pak, kira-kira bagaimana sih Pak awal mulanya paham-paham radikal ini berkembang di Indonesia? Ya, paham-paham radikal ini berkembang di Indonesia pertama karena salah pengajaran. Karena salah pengajaran. Kalau pendidikan Barat itu, dia cyclical, dia keluar. Dia keluar ya, dia spiral keluar. Tapi kalau pendidikan di Timur, kebanyakan dia ke dalam. Dia merujuk pada sosok guru. Nah, disinilah yang sebenarnya sosok guru ini yang harus memberikan lebih dalam lagi tentang keilmuan, sehingga dia bisa terbuka. Ingat ya, pendidikan Barat itu spiral, dia keluar. Tesis, antitesis, sintesis. Sedangkan kalau di Timur, dia ke dalam, dia ngikuti gurunya. Nah, kalau gurunya juga salah, kan terjadilah ketertutupan itu, paham kan? Ya, Pak. Nah, itu yang harus dicermati pertama kali. Jadi radikalisme itu ini sosok dia berguru di mana, itu yang harus kita kelompok, nanti dia akan menjadi kelompok, tapi guru di sini yang paling penting. Jadi di Timur itu tadi dia ke dalam. Tapi kalau di Barat tesis, antitesis, tesis, antitesis, sintesis terus berkembang, ada keterbukaan. Itu yang saya cermati. Baik Pak, ini artinya pengaruh budaya pendidikan dari Indonesia sendiri begitu sangat mempengaruhi paham-paham ini gitu Pak? Ini bukan hanya di Indonesia, ini di dunia. Oke, di dunia, karena sifat pendidikannya itu yang tadi ke dalam itu. Untuk wilayah Timur? Ya, Timur kebanyakan dia berdasarkan mengikuti. Jadi bukan berdasarkan proofal ya. Tesis, antitesis, sintesis, dia bukan berdasarkan proof, bukti-bukti data, tapi dia mengikuti ke dalam. Nah, ini tidak salah. Cuma gurunya ini harus benar-benar guru yang benar gitu loh ya. Jangan sampai si pengikut itu malah menjadi tersesat. Itu kuncinya. Jadi benar yang dilakukan saat ini, teman-teman sudah mencermati bahwa radikalisme itu cari dulu dia belajar di mana. Dari situ baru kita bisa gali kemana sih harusnya ini tidak berkembang gitu loh. Ya. Kemudian Pak, selain tadi yang pola pendidikan tadi itu Pak, kira-kira faktor apa aja Pak yang menambah perkembangan paham radikalisme ini Pak? Kalau saat ini saya pikir paham radikalisme itu sebenarnya jangan terlalu dianggap sesuatu yang mengerikan juga ya. Dia seperti masyarakat harus menganggap bahwa gerakan mereka tuh biasa-biasa saja. Jadi tidak terlalu menjadi sesuatu yang menakutkan.
contohnya apa? Ketika terjadi pemboman di Sarinah kan, Ya. bahkan ada tukang jual kacang lewat gitu kan. Jadi orang ketawa kan, ini maksudnya apa gitu kan. Jadi keradikalan mereka juga ditertawakan dan mereka akan berpikir, apalagi di era informasi seperti ini. Orang bisa baca, bisa mengcompare tentang pengetahuan satu dengan pengetahuan yang lain. Nah, caranya untuk membuka radikalisme yaitu dengan keterbukaan, dan era seperti saat ini dengan digital, dengan segala macam, orang mulai terbuka. Jarang anak-anak muda sekarang dia bilang, "Wah, dia akan cari sumber-sumber lain untuk membacanya." Yang paling bagus itu sekarang itu menurut saya influencer. Influencer itu. Jadi materinya boleh apapun juga, tapi cari influencer. Influencer tuh ada dua loh. Ya, Pak. Ada yang gratisan, ada yang dibayar. Nah, influencer ini yang kita dekati. Jadi influencer ini kita dekati bagaimana dia bisa memberikan sesuatu pemikiran yang lebih terbuka, perbandingan yang lebih terbuka. Kata kuncinya radikalisme ketertutupan. Baik, Pak. Untuk tadi terkait tertutup tadi itu, Pak. Ya. Kira-kira faktor-faktor lain, faktor penyebabnya ini apa, Pak? Yang menambah keradikalan mereka gitu, Pak. Saya bisa bicara secara saintifik ya, tapi kalau saintifik kan nanti teorinya banyak, panjang. Itu ada pengambilan keputusan terencana dan pengambilan keputusan tidak terencana. Pengambilan keputusan terencana itu ada tokohnya namanya Cek Ajek, penelitiannya belum lama, itu bagus banget. Jadi dia kenapa sih orang melakukan sesuatu, katakan radikalisme itu yang terencana sehingga dia melakukan gerakan tadi ya, seperti di Poso segala macam. Itu ada faktornya banyak. Nah, kita mengenalnya dengan intensitas. Nah, faktornya ini nanti pada kesempatan ini kita bedah ya. Nah, ini yang harus kita treatment sebenarnya. Nah, satu kunci yang paling baik itu adalah dengan pendidikan tadi. Dan pendidikan itu tadi kita kenal itu tadi. Tidak dengan pendidikan yang formal, tapi dengan mengaruhi dengan influencer. Mereka buka YouTube, mereka buka apa, yang muda-muda ini akan lupa, oh iya sih, apa sih pemikiran saya ini benar atau tidak. Ada komparasi. Jangan sampai dia tertutup. Makanya kita sebenarnya bersyukur banget di era digital ini. Bisa masuk kemana aja. Kita mau masuk ke perpustakaan Harvard, kita tinggal pencet masuk. Kita masuk ke perpustakaan UI, kita tinggal pencet, kita bisa masuk. Dan ada berita-berita yang disajikan secara updating, aktual di dalam ini. Ini kita baca. Nah ini, generasi muda ini, minat bacanya itu biasanya dipengaruhi oleh hobi yang sama. Keterikatan hobi yang sama. Dan itu biasanya kita masuk ke lewat influencer. Cocok, Deddy Corbuzier influencer bukan? Nah, Evi. Influencer, Pak. Influencer kan? Ya. Nah, itu dia juga bagus. Itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, kita misalnya mau bikin skenario yang lebih baik, kita gunakan dua pendekatan itu. Baik. Kemudian, Pak, mungkin kita akan masuk ke Pancasilanya ini, Pak. Ya. Saya punya data, Pak, dari hasil survei komunitas Pancasila Muda, range usia 18 sampai 25 itu hampir sekitar 20% dari responden tuh menyatakan bahwa Pancasila itu udah nggak relevan gitu dengan kehidupan mereka justru, Pak. Kemudian yang mau saya tanyakan nih, Pak, menurut Bapak bagaimana nih melihat fenomena ini, Pak? Ya jelas mereka akan tidak relevan karena saya produk pendidikan Pancasila zaman P4. Mereka anak-anak digital. Nah, solusinya sederhana tadi saya bilang. Saya cermati. Anak-anak ini kalau dia buka HP mereka, apa sih yang dia mainkan? Twitter. Coba apa lagi sebutkan? Facebook, Pak. Facebook enggak. Facebook di sudah atas lewat. saja. Apalagi yang YouTube. YouTube. Apalagi yang dia mainkan? Instagram. Nah, kan itulah gunanya para influencer. Influencer itu dia sudah banyak pengikutnya. Nah, influencer itu nanti menyisipi hal-hal yang kadang-kadang nilai Pancasila tuh influencer kita itu kekuatannya. Malaysia takut tuh dengan kekuatan influencer kita. Jumlah kita tuh banyak banget. Itu kalau udah influencer berpengaruh itu Malaysia takut. Bisa-bisa produk dia nggak masuk kan kalau ada influencernya. Ya. Nah, itu satu ya. Nah, yang harus diperhitungkan influencer ini kita dekati, atau kita bentuk juga influencer baru yang mempengaruhi generasi muda. Itu cara masuk ke generasi milenial. Tidak ada cara lain. Dengan cara kelas itu agak susah. Mereka tidak mau lagi menghafal-hafal. Hafalan dulu isinya Pak katanya. Tapi kalau influencer itu kehidupan sehari-hari, the way of life kita memang diwarnai Pancasila.
Saya kemarin saya terinfluencer dengan pidatonya Barack Obama di UI. Wah, dia bilang, saya kagum dengan Pancasila. Hanya Indonesia yang punya Pancasila, dia bilang. Itu keren loh. Dan itu generasi saya ya, apalagi generasi muda di bawahnya. Dan pidato Pak Jokowi yang terbaru tentang dia sabar dulu tentang HIV ini ya, Iya, Pak. yang virus dia bilang sabar dulu, itu juga bagus. Generasi muda mulai membaca. Ini kan yang harus kita masuki ini sebenarnya bagaimana kita menjual Pancasila ini makanan. Ini makanan yang harus dikonsumsi, bisa diolah jadi McDonald, bisa diolah jadi restoran Padang, ini sehingga generasi muda itu bisa memakan itu dengan nikmat gitu lah. Influencer pengaruhnya. Ini artinya tidak begitu sulit ya Pak untuk menyisipkan Pancasila melalui influencer tadi. Sangat mudah sebenarnya. Banyak di kita ini ahli-ahli yang sebenarnya artis-artis yang produknya baik-baik, komikus segala macam itu masuknya lewat influencer. Seperti satu lagi siapa tuh yang suka di TV tuh, yang botak itu, yang orang Ambon itu bagus, dia ngasih hadiah buku. Nah, itu influencer dia bagus. Oke Pak. Kemudian kalau terkait influencer tadi Pak, Bapak sendiri melihat tren saat ini, apakah itu sudah bisa berjalan? Maksudnya ini sudah berjalan atau bagaimana Pak? Ya sudah jalan itu, cuman ini yang belum ditangkap. Ini yang harus ditangkap, itu sudah Oleh jalan. kaum milenial. Kaum milenial sudah nangkap itu, influencer lepas sudah nangkap itu, tinggal kita nih. Kita katakan, saya misalnya sebagai pemerintah, saya akan bilang, wah tangkap nih influencer nih, cepet-cepet nih, karena dia followernya banyak, kan gitu. Followernya banyak. Dari situ kita masuk, nah. Ini artinya berarti saran kepada pemerintah begitu untuk lebih masif menggunakan influencer atau bagaimana Pak? Bisa begitu. Oke, baik Bisa. Pak. Itu solusi, karena ini barang bagus di pasar ini yang harus dimasuki gitu loh. Karena dia yang paling dekat dengan milenial. Milenial kan follow kan, follow begitu ada yang tertarik dia follow. Dia bisa masuk lewat modiste misalnya. Ada. Kita kontennya influencer misalnya seorang modiste, kita tinggal masuk ke kontennya aja. Misalnya pakaian yang baik, apa yang baik, itu followernya cepet banget, nak. Cepet banget. Kemudian Mbak, sedikit berarti kita sekarang mengaitkan Pancasila ini ke nilai paham radikalisme tadi itu Pak. Menurut Bapak, artinya kira-kira Pancasila ini masih bisa nggak sih Pak untuk dijadikan alat menangkal paham radikal ini Pak? Sangat bisa. Karena Pancasila itu fleksibel. Dia kumpulan 5 sila yang sebenarnya satu kesatuan. Sangat bisa. Bayangkan di Indonesia jika tidak ada Pancasila. Cuman cara kita menyajikan makanan ini kepada generasi berikutnya, itu saya bilang, pintu masuknya kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita bilang pakai pendidikan di sekolah, itu oke. Tapi yang lebih mengena pada anak-anak digital saat ini, influencer itu, nak. Dia follow kan, apa-apa dia follow, apa-apa dia selfie, dia follow. Nah, itu pintu masuk kita. Itu yang belum banyak dijamah. Secara operasional di lapangan, saya lihat teman-teman sudah lakukan itu. Tapi kalau itu ini kan satu konsep baru yang harus kita lakukan. Nah, ini yang harus disentuh. Saya butuh ketemu teman-teman yang ahli di bidang ini. Nanti saya sudah bilang, ini kita supaya tidak liar, kita giring nih, misalnya dari dunia otomotif atau dari dunia budaya, dunia turisme yang mengangkat Indonesia. Influencer, orang mau ke luar negeri kan dia influencer dulu, dia lihat, wah ini kata si ini, iya kan? Oke. Next. Setelah itu Pak, kalau sudah tadi kita bicara tentang influencer ini tadi Pak, kemudian bagaimana kira-kira cara kita mengukur bahwa Pancasila ini sebenarnya udah diterima atau belum gitu Pak? Kebetulan saya melakukan indeks, memang belum ada. Ini perlu dibangun satu indeks Pancasila sebenarnya, tapi itu kita sudah bikin sebenarnya. Saya sudah bikin dengan teman-teman. Kemudian Universitas Pancasila yang mengadakan. Dan rektornya lagi yang minta tempo hari. Oke Prof, kita bikin indeks Pancasila. Itu bisa dilakukan seperti indeks demografi sebenarnya. Indeks demokrasi. Indeks demokrasi itu mengukur per provinsi tadinya. Tapi bisa per kabupaten. Itu masuk ke sensus nasional. Sebenarnya bisa dibuat itu.
Kalau mau dibuat ya, harus ada alat ukur. Jadi misalnya radikalisme juga harus ada alat ukurnya nanti. Ada indeks namanya. Alat Ya, Pak. ukur itu namanya indeks. Itu bisa diciptakan. Dan lembaga seperti BAIS, BIN, atau Badan Intelijen itu sangat membutuhkan itu indeks. Jadi ketika dia bilang si satu wilayah sudah terpapar radikalisme, basisnya apa? Ini loh indeksnya. Dan itu harus di-maintain. Setiap 4 bulanan kita survei, kita riset itu. Baik, Pak. Tadi terkait indeks tadi, Pak. Mungkin secara garis besar bisa dijelaskan indeks apa yang misalkan indikator-indikator besarnya apa gitu, Pak. Untuk melihat ini sudah diterima atau ini ternyata belum masuk ke masyarakat gitu, Pak. Ternyata masyarakat masih belum menjiwai Pancasila atau bagaimana gitu, Pak. Oh, ada beberapa poin yang menarik ya. Pertama, ketika toleransi beragama misalnya. Itu satu variabel pokok juga ya di dalamnya. Terus itu satu variabel ya. Nah, kan indikatornya banyak. Iya, Nah, akan jadi banyak ketika kita membentuk variabel juga, itu nggak bisa saya sendiri, nggak bisa dia sendiri, tapi semua pihak dilibatkan dan dikristalkan menjadi variabel tertentu dan diturunkan menjadi indikatornya, dan itu yang diukur. Gitu. Nah, jadi nggak bisa nih kita sendiri. Karena ini masalah kebijakan publik ya, kita harus semua ajak teman-teman semua. Makanya dengan adanya isu HIP ini sebenarnya bagus juga kalau saya bilang. Orang menjadi tergerak, oh kita nih butuh nih Pancasila. Sebenarnya trigger faktor yang tidak menakutkan juga kalau menurut saya. Jadi orang-orang aware, oh iya ya, bayangin kalau nggak ada Pancasila. Ya, Pak. Itulah hikmahnya sebenarnya kalau menurut saya. Ada hikmahnya. Baik, Pak. Dari tadi nih, Pak, dari awal sampai sekarang mungkin bisa saya simpulkan sedikit, Pak. Berarti yang pentingnya di sini kata kunci tadi pertama tertutup, pemikiran yang tertutup itu kita butuh buka. Kita buka. Bagus. Dengan strategi menyisipkan nilai Pancasila melalui influencer begitu, Pak. Betul. Saat ini ya di era digital ya, nggak ada cara lain soalnya. Saya Untuk lihat. dilihat dari sisi pemerintah itu artinya gitu, Pak. Tidak hanya pemerintah ini, untuk semua bangsa, untuk semua pihak. Untuk semua pihak. Pengertiannya ini, kalau pemerintah ini kan masalahnya dia punya kepentingan yang harus menjaga ini, dan itu benar, dan ini memang porsinya pemerintah akan ke sana nantinya, dia betul ya. Karena di kita ini Pancasila ini sebenarnya perekat bangsa, perekat bangsa. Dia levelnya di falsafah, the way of life. Karena apa perekat bangsa? Saya bilang Pancasila itu bukan indikator logis, tapi rasa dia. Bagaimana rasa? Kan bayangkan, ketika Sumpah Pemuda ada itu, negaranya belum ada. Itu karena oleh Pancasila, betul kan? Ya. Nah, ketika kita menjadi nation, menjadi negara, kita perlu direkat oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu rasional. Karena undang-undang. Tapi falsafah itu sesuatu yang rasa bangsa ini untuk bersatu. Dan saya rasa masih sangat kuat, sangat kuat. Siapa sih yang mau kehilangan Indonesia, orang Indonesia? Nggak ada. Makanya saya bilang, ini Pancasila ini. Ya. Dan Pancasila ini nggak apa-apa sekali-sekali diributkan sebagai meng-aware gitu loh. Oh, kita masih bahagia punya Pancasila. Nanti kita harus sejuk lagi. Karena ada sila ketiga Persatuan Indonesia, dan itu nggak bisa dipisah-pisah. Paham ya? Paham, Pak. Jadi ada hikmah kebaikan. Orang aware nih, sudah lama kita nggak diskusi Pancasila. Baik, Oke. Kak Asep. Mungkin kira-kira ada nggak sedikit pesan nih untuk masyarakat, khususnya kaum milenial, Pak? Mungkin dari Bapak pribadi gitu, Pak. Kaum milenial, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk baca banyak hal. Karena ini sudah terbuka dunia ini. Jadi kalian tidak akan menjadi merasa paling benar. Karena ada komparasinya. Karena sudah merasa paling benar, kalian sudah menjadi radikal di situ. Karena kalian tertutup di situ. Nah, dia harus banyak buka luas-luas. Banyak kok buku-buku yang bagus. Contohnya bukunya Anne Marie Simmel itu bagus, Sejarah Tuhan. Itu bagus sekali. Kenapa sih agama itu berevolusi dari animisme sampai ke sini, sampai kan agama pertama muncul itu bukan agama langit itu, tapi agama animisme dulu kan, baru muncul nabinya Nabi Musa. Terus ke Yahudi kan, terus Nabi Musa, terus Yesus, terus Islam. Itu kan semua sama, agama langit yang dia turun mengajarkan kebaikan, nggak ada yang jelek. Nah, kenapa ini bermusuhan? Nggak ada, sumbernya sama dari Tuhan kok, gitu loh. Itu yang paling penting. Terbuka, belajar, kata kuncinya satu kunci. Belajar itu apa? Bisa baca,
bisa dia baca itu baca sumbernya, dia bisa Google, dia bisa ke perpustakaan, dia bisa buku. Tapi yang sekarang yang praktis aja deh. Buka semua dari Google, dari apa? Dari digital alat Ya, dari media online, Pak. media online Ya, kamu, bukalah itu. Pak. Baik, terima kasih Pak Asep untuk pandangannya. Semoga bisa menambah wawasan kita. Amin. Ya, terima kasih Pak. Baik pemirsa, sekian bincang kita hari ini terkait nilai Pancasila untuk menangkal radikalisme. Saya Evi Kartika, sampai jumpa di Bincang Velog selanjutnya.